Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Halimah. Saya kelas D dari Prodi D3 Akuntansi semester 4 Politeknik Piksi Input Serang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode persediaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Definisi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam ilmu akuntansi ada 3 metode dalam menghitung persediaan. Yang pertama yaitu metode FIFO, singkatan dari first in first out, yang artinya pertama kali masuk, pertama kali keluar. Yang kedua yaitu metode LIFO, singkatan dari last in first out, yang artinya barang terakhir masuk, keluar pertama. Yang ketiga yaitu metode FIFO. Metode FIFO atau singkatan dari first in first out, yang artinya yang masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang, maka yang pertama kali dijual oleh perusahaan. Dalam makna istilah ini dapat disimpulkan bahwa FIFO adalah metode perhitungan terhadap barang persediaan yang baru pertama masuk ke perusahaan. Di dalam metode ini, barang yang baru masuk dicatat sebagai barang yang akan dijual oleh perusahaan pertama kali. Metode ini merupakan metode pencatatan persediaan barang yang paling simpel dan banyak dipakai oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari metode FIFO. Kelebihan dari metode FIFO yaitu ada 2. Yang pertama, nilai persediaan di laporan keuangan lebih relevan. Yang keduanya yaitu laba perusahaan jauh lebih besar. Adapun kekurangan dari metode FIFO yaitu yang pertama, pajak yang harus dibayar jauh lebih tinggi. Yang keduanya yaitu laba atau yang kedua yaitu metode LIFO. Metode ini atau singkatan dari last in first out adalah metode persediaan di mana barang terakhir masuk akan dijual lebih awal. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode LIFO. Kelebihan dari metode LIFO ada 4. Yang pertama, mudah dalam membandingkan kos atau biaya dengan pendapatan. Yang kedua, jika harga naik, maka otomatis harga barang yang lebih konservatif. Yang ketiga, laba operasional perusahaan tidak bergantung pada fluktuasi harga. Yang keempat, pajak lebih hemat. Adapun kekurangan dari metode LIFO yaitu terdapat perbandingan terbalik dengan kos fisik persediaan yang asli. Yang kedua, metode yang rumit sehingga kos pembukuan melunjak. Yang ketiga, laba serta rugi lebih rendah. Yang ketiga yaitu metode persediaan average. Metode persediaan average disebut metode pencatatan barang persediaan rata-rata tertimbang, yang mana konsepnya pihak perusahaan membagi antara biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Efeknya ialah persediaan produk yang terakhir serta beban pokok penjualannya bisa dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari metode average. Kelebihan dari metode average adalah lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memerhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Adapun kelemahan dari metode average yaitu laba yang dihasilkan kurang aktual. Baik, di belakang saya sudah terdapat latihan soal tentang persediaan. Di belakang saya sudah ada soal nomor 1. Ini dia. Soal pertama yaitu perusahaan PT SBC mempunyai saldo persediaan pada tanggal 1 Januari 2021 dengan harga 5 juta. Pembelian selama tahun ini adalah soal pertama yaitu perusahaan PT SBC mempunyai saldo persediaan pada tanggal 1 Januari 2021 dengan harga 5 juta. Pembelian selama tahun ini adalah pembelian pertama 120 dengan jumlah harga 13.200 dengan harga per unit 110.000. Pembelian kedua yaitu 100 dengan jumlah biaya 11.500. Biaya per unit yaitu 115.000. Pembelian ketiga yaitu 130 dengan jumlah biaya 15 juta. Harga per unit yaitu 120.000.
Pembelian keempat yaitu 150 dengan jumlah biaya 18.750.000 dengan harga per unit 125.000. Pembelian bersih pada tahun ini yaitu 559.050.000. Jumlah pembelian pada tahun ini yaitu 500 dengan total harga 59.050.000. Baik, di sini kita akan menjawab soal nomor pertama, yaitu menentukan persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama yaitu dengan metode FIFO. Persediaan awal dengan jumlah 5 juta ditambah pembelian bersih dengan jumlah 59 juta sama dengan yaitu barang tersedia untuk dijual, yaitu 64.050.000 dikurangi persediaan akhir yaitu 12.000 dikali 100, maka jumlahnya yaitu 12.500.000. Maka HPP atau harga pokok penjualannya yaitu 51.500.000. Yang selanjutnya yaitu metode LIFO. Persediaan awal 5 juta ditambah pembelian bersih yaitu 59 juta sama dengan barang tersedia untuk dijual yaitu 64.050.000 dikurangi persediaan akhir yaitu 110 dikali 100 yaitu jumlahnya 11 juta. Harga pokoknya yaitu 53.050.000. Yang terakhir yaitu menghitung menggunakan metode average. Persediaan awal yaitu 5 juta ditambah pembelian bersih yaitu 59 juta sama dengan barang tersedia untuk dijual yaitu 64.050.000 dikurangi persediaan akhir yaitu 59.000 dibagi 500 dikali 100 yaitu 11.810.000. Harga 52.240.000. Selanjutnya soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita menjawab soal latihan nomor 2, yaitu persediaan awalnya yaitu 15 juta ditambah pembeliannya yaitu 60 juta sama dengan barang tersedia untuk dijual yaitu 75 juta. Kemudian penjualannya yaitu 90 juta dikurangi laba bruto yaitu 30% dikali persediaannya yaitu 90 juta yaitu jumlahnya 27 juta. Penjualan 63 juta sama dengan perkiraan nilai persediaannya yaitu 12 juta. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu Stephanie ingin menentukan nilai persediaan akhirnya selama periode pelaporan 3 bulan untuk bisnisnya. Stephanie dia menjual sabun batang seharga 8.000 masing-masing. Membelinya dengan harga grosir masing-masing 1.500. Dia memiliki persediaan awal yaitu 3 juta dan menghasilkan 5 juta dalam pembelian persediaan tambahan. Selama periode 3 bulan, Stephanie menghasilkan 12 juta dalam penjualan. Hitunglah menggunakan metode Rettal. Yang terakhir yaitu kita menjawab soal latihan 3 yaitu persediaan menggunakan metode Rettal. Yang pertama kita menghitung rasio kos Rettal yaitu 1.500 dibagi 8.000 dikali 100% yaitu jumlahnya 18,75%. Kemudian menghitung harga pokok barang dagang tersedia untuk dijual yaitu 3 juta ditambah 5 juta yaitu 8 juta. Kemudian 18,75% dikali 12 juta yaitu jumlahnya 2.250.000. Kemudian kita menghitung persediaan akhirnya yaitu 8 juta dikurangi 2.250.000 yaitu 570.000.